Ibu kota Provinsi Sumatera Utara akan menjadi penutup episode season 2 edisi Road Trip Muda Berkelana Tua Bercerita. Tanah Deli menjadi tujuan akhir kita untuk kali ini yang dulunya bernama Medan Putri dan sekarang bernama Kota Metropolitan Kota Medan. Kota terbesar ketiga setelah Jakarta dan Surabaya juga menjadi kota terbesar di luar Pulau Jawa dan terbesar di Pulau Sumatera. Medan adalah pintu gerbang perdagangan industri dan bisnis di bagian barat negara Indonesia. Road trip bukan tentang seberapa cepatnya, bukan tentang kapan sampainya, dan bukan juga tentang gimana hasilnya. Di sini kita hanya menggambarkan bagaimana sekumpulan orang mencari arti sebuah pengalaman dalam menjalani kehidupan. Dan akhirnya kita sampai di episode terakhir dari season 2 Road Trip Muda Berkelana Tua Bercerita. Kurang lebih kita sudah menghabiskan 42 episode dan 2750 kilometeran dari awal berangkat sampai episode ini tayang. Di awal road trip kita berangkat dari Gresik, Jawa Timur, kemudian menuju ke Kota Padang, Sumatera Barat, dilanjut lagi dengan keliling Sumatera Barat, dan sekarang dari Kota Padang menjelajah Provinsi Riau dan Sumatera Utara via lintas timur. Sudah kebayangkan gimana tangguhnya mobil LCGC yang bernama Datsun yang kita juluki Encun Belalang Tempur dalam mengarungi semua episodenya. Banyak yang meremehkan Datsun memang, tapi jika berada di tangan yang tepat, maka Datsun pun bisa memberikan sebuah arti dalam segala kondisi. Ini memang episode terakhir dari season 2, tapi akan ada season 3 dan seterusnya yang bakal tayang karena kita belum menyusuri lintas barat dari Provinsi Sumatera Utara, kemudian menjelajah Sumatera Selatan dan akan berakhir kembali lagi ke titik awal yaitu Surabaya dan Gresik, Jawa Timur. Yang terakhir ucapkan halu pasukan Armarem Provinsi Sumatera Utara. Yang biru Jakarta, lalu Pekanbaru. Janda bilang sudah budak malah klambi iku nongkrong konco wis ireng wajahe. Akhirnya kita kayaknya sih udah sampai di episode terakhir. Jadi karena kita udah di kisaran, dan Medan itu kalau udah dari kisaran terasa sangat dekat. Paling ya dalam hitungan jam kita udah sampai habis ini. Kalau menurut GPS kita belok kiri. Ini pertama kalinya kalau saya lewat sini ini belok kiri. Biasanya kalau naik bis kan lewat bawah, lewat Lubuk Pakam itu biasanya lurus tadi. Dan ini kita belok kiri. Kalau menurut mapsnya ini pintu tolnya udah di depan. Pantesan banyak mobil pribadi di sini. Ya mungkin karena memang tolnya ini kan baru, terus sudah banyak yang tahu, jadi mungkin mobil pribadi travel juga udah lewat sini. Banyak kan mobil-mobil pribadi yang lewat sini. Bentar lagi ini masuk tol. Setelah 200 meter, belok kanan menuju jalan ke arah Jalan Tol Kisaran, Indrapura. Walah, ini pintu tolnya. Jadi ini karena tol baru dan saya baru pertama kali juga lewat sini. Belok kanan menuju jalan ke arah Jalan Tol Kisaran, Indrapura. Akhirnya tahu kan kalau pintu tolnya ini kita akan ambil kanan. Lurus sejauh 48 km. Dan waduh, ini episode terakhir malah lebih banyak lewat tolnya kayaknya ini. Wah, bosen ini. Siap-siap aja ini. Musik dikencengin sama banyak-banyak ngudut. Akhirnya kita bisa mencoba tol Kisaran. Di depan kita itu udah pas pintu tolnya, dan kita akan nanti lihat kalau dari Kisaran sampai turun di Amplas itu habis berapa. Nanti kita bisa ketahuannya kalau pas turun. Kalau naik gini kan cuma nempel. Kita akan jalan lebih santai ya, karena aduh Medan rasanya udah di depan.
Dan untuk ini pekan pertama kontur jalannya ini bener-bener mulus kayak banyak siapa Aura Kasih. Di sini agak sepi, mungkin karena tol baru, jadinya ya kendaraannya sepi lalu lalangnya. Saya paling nggak kuat kalau lewat tol dalam hitungan jam itu. Kalau hitungan nggak sampai beberapa jam gitu masih kuat, tapi kalau kayak gini, ini kan kalau dari Kisaran sampai ke Medan itu ada di 160-an km, 120-an apa 160-an kilometer gitu. Jadi antara 2 jam sampai 3 jaman kalau lewat tol bisa tembus. Dan kita pacu kadang kenceng kadang pelan juga, kadang kondisi fisik udah nggak prima, tapi coba mungkin karena nggak primanya itu karena ngerasa tujuan akhir kita udah di depan, jadinya ya kayak ngentengin gitu, kayak keremehin, jadinya ya gampang capek. Tapi kalau tujuan kita masih jauh gitu, badan secapek apapun pasti kerasa aku harus bisa tetap sambat. Nah kalau udah deket gini rasa capeknya itu bener-bener kerasa. Untuk ya beda lah pokoknya sama jalan tol sebelumnya. Kayak apa ya, kalian kalau tahu tol Palembang Lampung sama Bangkinang sama Pekanbaru yang sudah kita lewati di road trip sebelumnya itu kan konturnya lompat-lompat. Nah ini tuh mulus banget. Kemudian antara sambungannya ini bener-bener ya kayak Trans Jawa. Kalau kalian pernah ke Trans Jawa itu mirip, cuman bedanya di sini karena mungkin ini hari Jumat menjelang Sabtu, mungkin ramenya besok ya. Kalau sekarang masih sepi, jadi kita lari sendirian dari tadi. Kadang sesekali dihus mobil-mobil premium itu. Tapi kalau penerangan ya kayak gini lah kondisi untuk saat ini. Tol ini baru dibuka, kalau nggak salah belum ada 6 bulan.
Dan waktu pembukaan awal itu katanya sih memang masih free, dan sekarang udah berbayar. Tadi saya nempel memang udah kedetek kartu e-tolnya. Kita lewat atas sampai kota. Jadi kita nanti bakal turun di kota Amplas. Jadi kita bakal melewati kota-kota yang di bawah seperti daerah Lubuk Pakam itu kita nggak akan lewat kali ini. Tebing Tinggi kita nggak akan lewat. Jadi kita akan langsung terus lewat tol sampai kota Amplas. Kita agak banyak ngoceh ya, biar ngilangin ngantuk. Soalnya gini, kalau udah road trip udah ketemu malam, saya mengendarai ini udah lebih dari 8 jam 9 jam sendirian. Banyak yang tanya, sendirian ini? Ya, dari awal episode 1 sampai berapa episode terakhir ini, kita memang uji ketahanan daya tahan tubuh kita dengan gimana sih rasanya bawa mobil dari Pulau Jawa ke Pulau Sumatera. Banyak juga yang tanya, Min, kira-kira sampai Banda Aceh nggak? Sebenarnya sampai, untuk rencana awal kita memang harusnya sampai Sabang, tapi karena ada kerjasama yang mengharuskan kita hanya sampai Medan terus balik lagi, karena Sumatera Selatan belum dieksplor, Sibolga belum dieksplor, kemudian Danau Toba yang keren-keren gitu belum, jadinya kita bakal sampai Medan aja. Nanti di season selanjutnya baru kita bakal turun ke arah Sumatera Selatan dan kembali ke Pulau Jawa. Saya pengennya sih, ini masih rencana ya, jadi saya pengennya lewat lintas barat, jadi lewat Padang, Painan, Bengkulu itu, Liwa kalau nggak salah itu. Tapi semoga saja lah bisa secepatnya tersampaikan dan tayang di YouTube. Ngantuk dia janji kita, hatiku dan hatiku telah menjadi satu. Ku sadari do diriku nahu murah, siana heya nagabe mantani di ruparang di arta joma biasa doa holokido nahu pangasaho lau pasona koko
Jalan tol Indrapura ke Kisaran seksi 50 ke Kisaran mulai dioperasikan tanggal 15 Mei 2024. Untuk kualitas jalan tol dan pelayanannya sudah terjamin karena sebelumnya telah dilakukan pelatihan simulasi petugas yang meliputi aspek keselamatan, manajemen lalu lintas jalan, sarana jalan, bangunan pelengkap, operasi dan administrasi serta terkait pelayanan prima, penanganan gawat darurat dan lain-lain. Jalan tol ini merupakan salah satu jalur penghubung antara Banda Aceh dengan Pelabuhan Bakauni di Lampung. Jalan tol ini sekarang mempersingkat waktu tempuh dari arah Medan menuju ke Kisaran yang semula 5 jam jika lewat jalur biasa menjadi hanya 2,5 jam saja seperti estimasi, dan memudahkan pengguna jalan untuk lebih cepat sampai ke arah bandara atau sebaliknya. Untuk batas kecepatan masih sama dengan jalan tol yang lain, yaitu paling lambat 60 km per jam dan paling cepat 90-100 km per jam. Berbeda dengan beberapa jalan tol lain yang ada di Pulau Sumatera, tingkat kemulusan aspalnya sudah tidak perlu diragukan terutama untuk sambungan-sambungannya. Hal ini sangat berbeda jauh dengan kondisi jalan tol yang kita lewati sebelumnya seperti jalan tol Bangkinang ke Pekanbaru dan jalan tol Lampung ke Palembang. Cuman karena bukan musim arus mudik, jadinya jalan tol yang kita lalui sekarang sepi dan tidak banyak kendaraan yang melintas. Hal ini sangat berbanding terbalik jika arus mudik sudah tiba. Di sini ramainya bukan main. Saya ingoti sudah dia karena hea memban kecewa di rohata tak maaf oma sian ias ni rohata asa tulus berpadan atau asa tulus berpadan atau. Ini kita coba berhenti ya melipir di salah satu rest area. Ini SPBU rest area yang paling dekat sama pintu masuk kita tadi, tol Kisaran. Dan ternyata memang belum bersedia, ibaratnya belum aktif semua lah. Jadi yang ada cuma toilet sama masjid aja. Yang penting airnya ada, nggak masalah. Jadi kayak gini, itu mobil kita. Dan untuk toiletnya itu aktif, ada airnya banyak sama masjid. Untuk kayak apa namanya, orang jualan belum ada. Dan nggak tahu untuk SPBU-nya ini udah bisa apa belum, nggak tahu. Soalnya kemarin kita waktu di tol mana itu nggak ada SPBU. Jadi ya kita nongkrong, ngudut-ngudut dulu, buang air, lalu lanjut lagi. Tetap sambat, jangan semangat. Mungkin karena namanya Trans Sumatera kayak Trans Jawa, jadi pintu tolnya nggak terlalu banyak. Ini ada satu pintu tol dan ini kayaknya langsung deh. Itu tadi pintu tol yang langsung itu ternyata pintu tol tebing tinggi. Jadi buat teman-teman kalau sudah lewat jalan tol yang namanya Trans itu biasanya jarang ada pintu tol. Oh, ini rest area yang rame, Travoy. Jadi beberapa rest area yang kita singgahi memang nggak terlalu lama. Ternyata ramenya itu ada di KM berapa ini, lupa saya. Pokoknya pintu masuk dari rest area-nya namanya Travoy. Rame ternyata. Amplas ambil kiri lah.
Ternyata dan akhirnya kita sudah sampai di kota Medan. Alhamdulillah, kita sendirian dengan mobil Encul dan tim kita berhasil sampai di Medan dari Gresik, Jawa Timur, Surabaya. Akhirnya kesampaian juga ya ke Medan. Padahal sebelum berangkat ke Medan kira-kira sanggup nggak ya mobil ini ya. Halo Cak, halo pasukan arem-arem Medan, Horas Lai. Ini kita udah masuk Medan dengan kondisi gerimis. Ini kita sudah di flyover Amplas. Ini kita mengarah ke hotel kita udah dipesankan dan kita tinggal nanti reservasi aja. Kita nggak nginep di terminal, kita jadi orang kaya kali ini. Dan akhirnya kita bisa berhasil finish di Medan bawa Datsun LCGC belalang tempur sanggup ya, akhirnya dari Surabaya, Sumatera Barat, Sumatera Utara dan berakhir di Medan. Dan ini sekarang jam berapa? Jam 10 malam, jadi ya saya mengemudi lebih dari 10 jam lagi, 10 jam, 11 jam, sekitar segitulah. Tuh, dan habis ini kita akan istirahat dulu. Saya menginap di Hermes Hotel. Kayak gini interiornya. Wah. Gak tidur terminal ya IMT kali ini ya. Kita sambil nge-review soalnya, sambil nge-review hotel. Jadi kita akan langsung lihat-lihat dalamnya kayak gimana. Dengan dunia itu kita namamu kepadang, dengan manian bolo tungi ko siram unang pola be hitam mardongan dongan asian holan nama ban hacit ni rohai. Selamat pagi, kota metropolitan terbesar ketiga di Indonesia. Jejak sejarah kerajaan juga masih sangat terlihat di kota Medan ini. Kita akan berada beberapa hari di kota yang terkenal dengan durian ini. Kita menginap di Hermes Palace Hotel Kota Medan.
Untuk harga aslinya 580 rindu dan kita dapat harga di 480 rindu. Itu sudah free breakfast untuk per malamnya melalui aplikasi Traveloka. Untuk tipe kamarnya yang superior room, fasilitas yang didapat antara lain bellboy yang ramah siap mengantar barang bawaan kita ke kamar dan free valet parking untuk kendaraan, wifi, antar jemput bandara, ruang tamu, pusat kebugaran, dan restoran. Karena kita hanya dipesankan satu kamar dan kita road tripnya lebih dari 2 orang, jadinya kita menambah extra bed seharga 250 rindu. Itu sudah termasuk free breakfast. Hotelnya berada tepat di pusat kota dan berbintang 4. Untuk alamatnya ada di Jalan Pemuda nomor 22 Kota Medan. Yang terakhir, ucapkan selamat pagi Tanah Delhi. Cinta palsu mi, cinta palsu mi. Nah, ini kita baru bangun. Selamat pagi Kota Medan ya. Kita ngudut di lobi atasnya, depan kamar kita. Kayak gini pemandangannya. Di Jalan Pemuda ini, deket sama Gedung Juang 45 Sumatera Utara. Kita ngudut di sini. Di kamar bisa sih ngudut, cuman ventilasinya nggak bisa dibuka. Jadinya ya pengap dalam yang nongkrong sini aja. Kayak gini itu kamar kita itu, yang bukaan. Untuk liftnya di sini. Ini kelemahannya, ini liftnya cuma 3. Kalau orang pada check in check out, wah lama nunggu buat naik turun. Kita belum sarapan, belum ke tempat breakfastnya. Sekarang setengah 10 sih, jam 10 paling baru bangun ya. Halo pasukan Almarhum Kota Medan. Nah, untuk free breakfastnya itu ada di lantai atap, jadi keren ya. Di lantai B kayak gini, kita masuk kayak gini. Nah, ini kalau tempat breakfastnya di lantai paling atas, di rooftop, di lantai B. Jadi untuk yang rokok ada di sini, untuk yang tanpa asap rokok ada di sini. Kayak gini pilihannya banyak. Ada bio nasi gorengnya standarnya, tapi ini pilihannya banyak sih. Dessert-dessertnya juga banyak. Ada roti, minumnya juga banyak, kopi, sereal, dan lain-lain. Luas tempatnya. Oke, kita makan dulu. Setelah kenyang, sekarang waktunya ngudut ya. Jadi kembali ke aslinya Gresik. Belum beraktivitas, lalu ngudut nyuantai ngabisin waktu. Ini ada ruang yang saya bilang tadi, di ruang outdoornya, jadi boleh ngerokok kalau di sini, kalau di dalam nggak boleh. Dan untuk pesen tambahan kayak telur, sate, lontong itu di situ ada. Kalau pesen nasi, dan suasana di rooftopnya kayak gini. Ada rel ya ternyata. Oh, ke Medan Ratu Prapat kalau nggak salah, kereta itu. Nah, bawah ini wah, hari biasa gini kalau kata teman-teman di sini di Medan tuh, kalau hari biasa malah lebih macet daripada hari libur kayak kemarin. Ini hari Senin ya, aktif. Nyantai dulu ngudut. Dan akhirnya kita sampai di Kota Medan ya. Kita menginapnya di Hotel Hermes Palace Kota Medan. Jadi kalau dari tulisannya sih bintang 4. Untuk reviewnya bintang 4. Jadi mungkin kita beberapa hari di Medan, kemudian kita mau explore dulu Medan seperti apa. Nanti akan diterangkan beberapa kawan-kawan kita yang dari Medan. Kemudian kita juga kalau pengen tahu reviewnya hotel ini, nanti kita kasih sedikit-sedikit lah untuk di YouTube, dan untuk potongannya bisa dilihat di Instagram ataupun TikTok. Untuk perjalanan kita habis ini mungkin kita akan via lintas barat. Jadi kemungkinan kita akan lihat Toba, Sibolga, Pasaman, baru ke arah turun ke arah Sumatera Selatan, baru ke arah Jawa. Jadi mungkin perjalanan akan masih sangat lama. Karena kita di Medan kan agak lama. Jadi kita untuk editing, untuk posting itu kita lakukan juga di Hotel Hermes ini.
kita pindah-pindah data juga, pindah-pindah foto, video selama perjalanan kemarin. Dan untuk editing kita pakai laptop. Kemudian untuk suaranya kita pakai headphone dari Hi Future. Jadi sudah saya sering post ya di YouTube tentang headphone ini waktu kita naik beberapa bus, dan memang ini yang kita pakai ketika kita editing. Kemudian mungkin siang nanti kita akan ke kaca film Call Plus, yaitu kaca film yang menemani road trip kita selama inilah, bisa dibilang dari Surabaya sampai Sumatera Barat ke Sumatera Utara. Jadi tetap ikuti aja. Lalu pasukan arem-arem Kota Medan. Apapun mereka bilang, tekadku takkan hilang. Jalanku masih panjang, garis akhir yang ku pandang. Apapun mereka bilang, tekadku takkan hilang. Jalanku masih panjang, garis akhir yang ku pandang. Apapun mereka bilang, tekadku takkan hilang. Jalanku masih panjang, garis akhir.